fondasi dasar tadi. Dan di materi yang ketiga, saat ini saya, Tripka saya, akan berkolaborasi dengan Ibu Taskia nanti di materi ini untuk pendekatan ke bimbingan teknisnya. Bagaimana cara membangun keenam fondasi dasar pada murid baru. Nah, sebelumnya karena kita di sini biar terus tetap semangat bagaimana mengikuti sampai di akhir materi, kita briefing dulu ya. Saya mau tetap semangat dulu dari Ibu Bapak. Ibu Bapak yang ngajar kelas 1 sudah tahu ya, tepuk semangat ya. Ya, kalau tadi di awal apa kabar, kemudian selanjutnya, nah sekarang tepuk semangat. Masih kurang semangat. Saya tambah deh, saya tambah. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, semangat. Lakukan dengan berdiri Ibu Bapak. Yuk kita berdiri. Semangat baru. Biar kita refresh ya Ibu Bapak ya. Siap. Tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung, Ding ding ding, dung dung dung. Keren sekali, luar biasa Ibu Bapak, terima kasih. Cukup membakar semangat kita untuk belajar lagi tentang fondasi dasar. Mulai lagi Pak, nanti dipraktekkan sendiri di sekolah ya Ibu Bapak ya. Ya oke. Cukup membuat kita rileks ya. Kalau tadi kita duduk terpaku gitu, dia lepas sedikit stretching. Poin ini saya sama Ibu Gigi. Iya Pak, ini juga lelah. Sama dengan hati ini juga lelah. Ya Ibu Bapak. Saya ulang tadi, ini saya dengan Ibu Taski. Waktu ini kita lagi di Surabaya pada saat itu. Kebetulan saya dengan Taski ini ada sejarahnya di sini. Ini ada sertifikat yang tertukar. Kalau filmnya itu begitu. Dari situ kita berawal semakin dekat. Oke. Ini saya pada saat Bimtek di Jawa Timur, 5 provinsi oleh kementerian. Di tahun 2024, 2023 saya mengikuti Bimtek juga di BBPMP Surabaya, BBPMP Jawa Timur, di Surabaya. Nah, ini materi kita. Sesi saya di sini di materi 3 bersama Bu Kasih. Bagaimana membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran di SD dan di PAUD. Kita sudah mulai mengaitkan dengan pembelajaran. Keenam fondasinya tadi diintegrasikan ke mata pelajaran. Bagaimana? Coba saya tanya, kita ingat-ingat lagi. Apa saja yang kemampuan fondasi yang sama tadi? 1. Tadi apa Ibu Bapak? Agama dan mengerti. Very good. Yang kedua, Keterampilan sosial budaya. yang ketiga, Emosi. kematangan emosional. Oke. Yang keempat, Pemanaan kepada belajar. pemaknaan pembelajaran yang positif. Yang kelima, Motorik. Yang keenam, Kognitif. Oke, berarti sudah paham ya dari 6 itu. Nanti kita akan bahas satu persatu dari aspek keenam fondasi itu bagaimana dengan diintegrasikan ke mapel dan juga perilaku yang akan diamati oleh kita kepada murid. Ini yang akan kita pelajari yaitu memahami cara membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran. Ini yang tadi yang Bu Supri ya, kita masih ada di materi yang ini, masih ada 2 materi lagi. Membangun pemahaman fondasi di PAUD dan SD kelas awal. Nah, Ibu Bapak tadi sudah dikenalkan ya. Tadi
tadi bagaimana seorang anak melalui perkembangannya, mulai dari lahir, kemudian merangkak sampai belajar berdiri, berjalan, kemudian berlari oleh Bu Sufi. Oke, bahwa memang perkembangan anak dan di sini kemampuan fondasi itu wajib kita bangun secara bertahap. Jadi nggak usah itu dalam satu malam selesai, tidak. Tapi dilakukan secara bertahap. Ini ya tadi ya, mulai dari awal anak menopang tubuhnya berdiri sendiri dengan 2 kaki, anak dapat berpindah tempat dengan berjalan seimbang. Tahap selanjutnya, anak dapat mengatur tubuhnya untuk berjalan, berlari, berhenti, mengubah arah gerak tanpa kehilangan keseimbangan. Akhirnya mereka bisa berlari bersama teman-teman. Ini yang kita harapkan, perubahan kita membangun kemampuan fondasi itu dibangun secara bertahap. Ini Ibu Bapak. Kemampuan fondasi dibangun bertahap melalui pembelajaran di PAUD dan di SD kelas awal. Prosesnya seperti ini. Ini murid di PAUD kemudian akan masuk di kelas awal. Transisi itu bagaimana kita menjembatani, bagaimana kita bisa membuat anak merasa nyaman pada masa ini. Ini yang sedang kita persiapkan di sini. Hingga nantinya bagaimana bisa siap sekolah. Coba di sini bagi anak yang ikut PAUD, Ibu Bapak kalau di sekolahnya rata-rata semua siswa, semua muridnya sudah mengikuti PAUD ya. Namun ada juga yang belum, ada yang tidak mengikuti PAUD. Sama. Walaupun saya ngajarnya di kota juga ada beberapa 2 orang siswa yang kemarin itu tidak mengikuti PAUD. Ada. Nah di sini bagaimana kalau seperti itu? Di TK sebenarnya kemampuan fondasi itu sudah dibangun. Namun laju perkembangan anak itu tidak sama. Ada yang sudah berkembang, ada yang belum. Nah di situ tugas kita bagaimana kita nanti bisa mengembangkannya di kelas awal. Ini Ibu Bapak. Bagi anak yang ikut PAUD, kemampuan fondasi dapat dibangun sejak awal. Bagi anak yang mengikuti PAUD, namun masih perlu berproses, kemampuan fondasinya dapat terus dikembangkan di SD dengan menggunakan struktur kurikulum SD. Setelah anak memiliki kemampuan fondasi, dapat dilanjutkan mengembangkan kompetensi lainnya. Jadi memang benar-benar di sini di transisi ini kita harus dapat mengembangkan kemampuan fondasi anak. Bagaimana kalau masih belum terbangun juga? Kita lanjutkan hingga di akhir fase A, hingga anak tersebut kelas 2. Karena menurut WHO anak usia PAUD, anak usia dini itu dari 0 sampai 8 tahun. Sehingga kalau 8 tahun itu masih di kelas 2 SD. Ini. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan fondasi secara bertahap dari PAUD hingga SD kelas awal? Kementerian telah menyusun pemetaan 6 aspek kemampuan fondasi yang menjadi jembatan antara pembelajaran di PAUD dan di SD kelas awal. Apa tujuannya? Fungsinya apa? Nah, di sini memastikan peserta didik untuk dapat melanjutkan prosesnya untuk memiliki kemampuan fondasi. Berikutnya, tujuannya juga memastikan peserta didik di jenjang pendidikan dasar yang tidak pernah melalui PAUD tetap memiliki haknya untuk dibina. Jadi dari manapun titik awal murid itu berangkat, tetap kita kawal bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan potensinya di 6 kemampuan aspek fondasi tadi. Kita simak ilustrasinya berikut ini ya Ibu Bapak. Ini sudah mulai masuk ke pengamatan untuk kita, bagaimana kita mengamati murid di kelas nantinya. Ini yang warna hijau, ini adalah masih anak di PAUD, kurikulum PAUD ini. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada kurikulum 13 ya, sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka semua. Oke, di sini. Nah, ini transisi PAUD SD itu di sini kemampuan fondasinya ini ada jembatannya. Ini yang tadi 6 fondasi dasar, mengenal nilai agama, kematangan emosi, keterampilan sosial dan bahasa,
pemaknaan terhadap belajar yang positif, pengembangan keterampilan motorik, dan kematangan kognitif. Kita bahas rinci satu persatu, perlahan. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, anak mengenal nama Tuhan serta simbol keagamaan. Tentu ini masuk di aspek kemampuan fondasi yang mengenal nilai agama. Sudah pasti anak itu sudah mengenal Tuhan dan simbol keagamaannya. Ya, oke. Kalau kebetulan di sekolah saya itu sudah ada beragam agama. Jadi di situ ada yang Islam, ada juga yang Kristen, ada juga yang Buddha. Di sekolah saya itu ada. Nah di situ kita sudah mulai toleransi juga dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian yang berikutnya ini kemampuan anak untuk menyebutkan contoh perilaku yang tergolong baik. Misalnya di semua agama kan pasti mengajarkan kejujuran. Nah, tentu ini adalah anak ini sudah jujur. Ini perilaku yang sudah kita amati. Ini masuk di aspek nilai agama dan budi pekerti. Berikutnya untuk kematangan emosi. Nah, kemampuan mengelola emosi dan rasa positif mengenai dirinya. Ada anak-anak itu yang memang belum bisa mengenali emosinya. Terkadang setelah menangis, setelah tertawa tiba-tiba menangis. Ada yang seperti itu. Jadi mungkin anak itu dari saking bahagianya akhirnya menangis. Kenapa menangis? Tidak apa-apa Bu. Nah itu masih belum bisa juga mengenalinya. Ada anak saya itu ini bercerita di saya gitu ya, yang tiba-tiba ketika tantrum ya bahasa kalau sekarang itu seperti itu. Setelah marah nangis sampai gulung-gulung itu tantrum. Mood yang swing itu banyak sekali. Ini masuk ke kematangan emosi. Bagaimana kalau misalnya anak ini senang? Dia bisa tersenyum, tertawa. Kalau sedih, menangis dan seterusnya seperti itu. Bisa nggak dia mengenali? Selanjutnya keterampilan sosial bahasa. Nah, di sini kemampuan yang bisa kita amati pada murid yaitu kesadaran pentingnya menghargai sesama dan kemampuan untuk berempati, kemampuan menyimak. Tentu kalau di kemampuan bahasa sosial dan bahasa ini paling gampang untuk kita amati. Kita ajak berbicara, ya kan? Nah di situ dia sudah mulai bisa menjawab dengan struktur kata yang bagaimana. Atau anak itu bisa nggak untuk mengungkapkan pendapat atau idenya, atau berani nggak dia mengungkapkan kata dengan struktur yang baik. Kadang kan mengungkapkan kata itu masih kurang baik. Nah itu nanti perlu diasah kemampuan sosial dan bahasa. Selanjutnya adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Mampu melihat belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan, mampu melihat manfaat dari kegiatan belajar. Tadi ya, menjadi seorang guru yang dirindukan. Bagaimana anak-anak itu bisa merindukan untuk belajar. Jadi kita harus membuat suasana belajar itu menjadi menyenangkan. Jadi anak-anak itu akan rindu seperti itu. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Perilaku yang bisa diamati ini adalah kepemilikan kemampuan motorik kasar maupun motorik halus. Tadi sudah dipraktikkan. Kemudian rasa syukur telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang terampil dalam perilaku positif seperti menjaga kebersihan diri, kesehatan diri, dan keselamatan diri. Dan yang terakhir Bapak ya, ini tentang kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi serta pemahaman dasar mengenai cara menjaga kerja. Contohnya di sini kreativitas, kemampuan literasi dan pragmatika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga sudah dijelaskan di materi kedua bahwa ada pengenalan simbol angka yang dimulai dari pragmatika dan seterusnya. Kita lanjutkan ini Bapak.
Mari kita cermati bersama bagaimana kemampuan fondasi dapat dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran di SD. Kalimat kita cek di sini. Kita mulai dari awal. Kemampuan fondasi yang di sini mengenai nilai agama dan budi pekerti sama gerakan dengan cara berhitung. Misalkan gerakan melakukan senam pemanasan. Seperti itu Bu Putri. Terima kasih. Luar biasa ya. luar biasa sekali. Oke, Bu. berarti sudah menunjukkan pemahaman di sini ya, diintegrasikan matematika dengan PJOK. Dalam pelajaran PJOK bisa berhitung. Oke, luar biasa sekali. Itu yang memang diinginkan ya. Lagi mungkin ada lagi Bapak contoh selain PJOK dan matematika. Ya, yang lain Bapak Ibu? Perilaku yang mengamati. Apa perlu saya todong atau dengan kesadaran Boleh, sendiri? boleh. Satu Vicky. Saya nggak pede ya. Saya cari bapak-bapak saja. Nah, ini bapak yang warna ini pink apa ungu ya Pak ya? Saya nggak pakai kacamata ini Pak. Peach. Oh, peach. Oke Bapak peach, monggo. Mohon maaf Bu Fitri, dari sini tidak kelihatan tulisannya apa ya. Saya bacakan tadi Pak. Kalau di sekolah saya kayaknya seperti ini, tapi integrasinya tetap ke PJOK dan menghitung. Ketika di lapangan guru mapel itu silahkan ikuti gerakan saya, maka ada satu anak yang menghitung entah dari 1 sampai 4 atau 1 sampai 4. Biasanya seperti itu. Terima kasih. Tadi namanya Bapak Peach benar ya? Bapak dari mana? Saya takut ketemu dan nanti nyapa Peach. Mohon maaf, saya Ramdan Wahyudi dari Kecamatan Talang. Kasih jauh-jauh nyebrang ya Pak ya. Jangan-jangan rumah di sebelah ini. Baik, terima kasih. Saya panggilnya Pak Rahmat ya. Oke, luar biasa sekali dari Pulau Peteran. Kalau pulaunya Pulau Peteran itu ya Pak ya. Oke. Luar biasa. Mungkin Ibu Bapak sudah memiliki angan-angan ya. Nanti saya akan mengintegrasikan mapel apa dengan apa, kemudian dikolaborasikan bagaimana saya memasukkan ke 6 fondasi pada mapel itu. Nanti kita akan praktikkan bagaimana. Nah, kita lanjutkan dulu ya Ibu Bapak. Ini untuk kemampuan fondasi tentang pemaknaan belajar yang positif. Tentu di sini kita bisa mengamatinya jika anak terlibat aktif di kelas. Ini poin pentingnya. Nah, ini bisa diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran. Mohon maaf, ini Ya. ada yang bisik, suaranya kurang keras. Oke. Jam-jam kawan Bu. Iya. Atau diganti mungkin ya? Kurang besar itu Bu yang Kurang besar Pak. Nah, ini suara saya. Berarti kalau suara saya dia sudah mengatur. tidak kurang semat. Iya, oke. Kurang semat-semat. Berikutnya ini dari kemampuan fondasi tentang kematangan kognitif yang cukup, perilaku yang dapat teramati, yaitu anak mampu mengikuti instruksi, artinya anak memiliki kosakata yang cukup, mengungkapkan ide, anak mampu menyampaikan pendapat secara lisan, anak tertarik juga mengikuti kegiatan dengan menggunakan teks bacaan. Ini belakang. mata pelajaran yang dapat membina kemampuan fondasi tersebut, bahasa Indonesia dan mata pelajaran lainnya. Lanjut lagi, ini juga masih kematangan kognitif. Kalau yang ini untuk enumerasinya, anak memahami bahwa tentang bilangan menyatakan jumlah tertentu. Tadi sudah dipraktikkan oleh Bu Sufi. Nah, di sini mata pelajaran yang dapat membina kemampuan fondasi tersebut jelas matematika dan mata pelajaran lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemampuan fondasi dapat dibina melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran di SD. Iya, kebiasaan bisa masuk Pak. Begitu kita bisa menyelipkan Iya. pada kegiatan pembiasaan yang dilakukan.
Bagaimana selanjutnya untuk merancang? Kalau tadi saya sudah sharing juga sama ibu bapak tentang kemampuan dasar fondasinya itu yang diintegrasikan ke mata pelajaran. Sekarang bagaimana cara merancangnya? Saya katakan tadi bahwa di materi ini saya akan berkolaborasi dengan Bu Kiki, dan untuk selanjutnya nanti di materi 4 ketemu saya lagi. Saya serahkan dulu kepada Ibu Taskia. Ibu Taskia untuk menyampaikan materi selanjutnya. Bagaimana merancang pembelajaran SD yang membangun kemampuan fondasi? Silakan Bu Taskia. Baik, terima kasih Bapak Ibu, masih semangat ya? Semangat! Nah, jam rawat ini saya yakin masih semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kita putar untuk kita semua. Sudah tahu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jangan diganti-ganti, Bu Kiki, Pak. Kacamatanya lupa nggak dipakai di sini ya Pak ya? Saya juga lupa nggak pakai kacamata. Takziah. Ya, katanya Bapak tadi itu kalau matur Taskia. Ya. Cuman dikeren-kerenkan itu pakai Ki, gitu ya. Aslinya Taskia, panggilannya Kia, gitu ya. Iyalah, hargai. Tapi seperti ini, saya fasilitator pendidikan guru bergerak. Maksudnya gini, kita guru kelas 1 jangan insecure dengan diri kita. Karena kita guru kelas 1 terus kita merasa tidak bisa apa-apa. Jangan salah gitu ya. Karena kita nggak kalah keren dengan guru kelas tinggi, bahkan dengan dosen sekalipun. Kita adalah guru yang meletakkan dasar. Kita dengan guru TK itu peletak fondasi pertama pada peradaban dunia. Ya. Fondasinya kita harus visioner ke depan gitu. Itu loh anak-anak kita calon pemimpin peradaban. Mereka itu mereka belajar huruf A, kalau digunakan terus sampai seumur hidup itu belajar dari kita. Kita dapat pahalanya. Iya. Kita menanamkan nilai-nilai kebaikan. Antri dulu. Pakai tangan kanan. Kalau mereka ingat dan terapkan, kita dapat. Ya. Jangan insecure. Iya, kita itu kalau masuk surga di para guru TK, guru kelas awal itu masuk duluan. Itu dosen, guru SMA, kita dulu. Kita nggak boleh, mereka kan tinggal terima beres, ya kan? Betul. Kita yang sulit cebokin, Iya, betul. Ngajar baca, iya. Mana rewelnya orang tua? Pensil anak saya hilang, Bu. Betul, Besok Kiki. wah, anak saya tengkar, Bu. Tolong dipindah tempat duduknya. Habis itu dan sebagainya sampai malam saya. Wah, pelayanan 24 jam. Tepuk tangan untuk itu. Tapi sempat kan Mas itu? Dengan Bapak masih sempat kan? Khusus untuk ini saya masih belum akil balik, Pak. Jadi saya belum ngerti itu apa maksudnya. Tahu aja. Ya, kelas 1 itu butuh yang konkret ya. Kata Bapak Ibu, kalau belajar jangan cuma diterangkan, harus dengan benda konkret. Saya juga nggak ngerti abstrak itu, Bang. Harus ada benda konkret. Jelas dijelaskan. Iya. Oke, kita lanjut ya. Ini materi sedang Sudah mulai lebur ini Bu. Lebur ini tantangan, Pak. Tantangan. Betul. Insecure ini. Jam-jam rawan. Pak, sudah lah Pak, diam dulu Pak. Saya jadi insecure beneran ya. Ini kan coba gurit saya jewer. Coba dijewer Bu. Oh jangan. Oke, kita masuk ke topik 2 yaitu merancang pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Jadi kita awal dulu ya, awal merancang pembelajarannya. Apa saja yang harus kita lakukan? Suara saya jelas? Jelas. Mohon maaf saya nggak pakai kacamata jelas. Ini memang sengaja. Soalnya ada bapak-bapak gitu. Jadi kalau melihat bapak-bapak saya nggak jelas. Ini perlindungan dari Allah. Bagaimana cara merancang pembelajaran di SD yang dapat membangun kemampuan fondasi? Jadi kita ini harus merancang pembelajaran yang membangun kemampuan
fondasi, apakah terpisah Bu dengan intra, misalkan dengan bahasa Indonesia, dengan matematika. Habis itu saya harus ngajar 6 kemampuan fondasi terpisah, apakah seperti itu? Tidak. Setelah penjelasan dari tadi, apakah seperti itu pemahamannya? Tidak seperti itu. Tetap saja kita jalan seperti biasa. Hanya diingat bahwa kalau selama ini saya saja dulunya itu lebih fokus pada kognitif, ya kan? Akademiknya. Saya tidak memperhatikan hal-hal fondasi lain. Baru tahunya setelah ada transisi PAUD SD. Misalkan anak harus bisa baca, harus bisa nulis. Satu sisi anak saya masih emosinya labil gitu. Misalkan kalau awal-awal minta ditungguin mamanya, kalau mamanya hilang itu nangis. Pembelajaran sudah berjalan. Atau ada anak yang tantrum itu ya emosinya nggak stabil. Tiba-tiba mau aja, kalau nggak dikasih keinginannya dia ngamuk gitu. Walaupun saya menjelaskan A sampai Z dari pagi sampai pulang, kalau emosinya belum kita kuatkan itu nggak masuk, ya kan? Iya, betul. Nah, maka selain kognitif, 5 kemampuan fondasi itu beriringan kita bareng. Lapar Bapak Ibu. Nah ini ya, awalnya gimana? Awal sebelum kita ke pembelajaran tentunya merancang pembelajarannya. Bagaimana? Pertama, tentukan perilaku yang ingin dibangun. Perilaku kemampuan fondasi. Ada berapa tadi kemampuan fondasinya? 6. Ada 6. Kita ambil satu saja ya. Jadi perilaku kemampuan fondasi yang ingin dibangun. Ini dasarnya apa? Ada yang tahu dasarnya? Masa kita langsung aja apa ya perilaku yang ingin saya nilai atau yang saya ingin asesmen? Mohon maaf, yang ingin saya bangun. Apa kita ngarang? Enggak. Lalu? Iya, karakter. Itu didapat dari mana tuh? Informasi tentang itu. Mengamati siswa. Jadi Sebelumnya. iya, mengamati sebelumnya. Itu di mana proses apa itu? Tadi sudah ada. Bagus, asesmen awal. Saya kalau sebenarnya tadi itu. Iya, jadi sebelum apapun yang kita lakukan adalah melakukan asesmen awal untuk mengetahui modal anak-anak kita itu apa saja. Modal awal mereka. Ada yang sudah bisa baca, ada yang sudah tahu cebok, ada yang masih tantrum. Nah ini semuanya harus kita asesmen awal. Kita kumpulkan informasi ini untuk kemudian kita petakan, dan hasil dari asesmen awal itu menjadi dasar kita untuk menentukan tujuan dan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau di sini itu yang pertama adalah menentukan perilaku kemampuan fondasi yang ingin dibangun. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hasil asesmen Awal. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kalau sudah kita menentukan perilaku kemampuan fondasi yang ingin dibangun, lanjutkan nih apa? Pelajari capaian pembelajaran. Adakah? Lapar. Bu, muridnya lapar, Bu. Iya Pak, paham Pak. Ini memang miniaturnya siswa saya memang. Gimana ini ada di halaman slide. Nah ini ya. Jadi sudah tahu nih perilaku fondasi apa yang ingin saya bangun. Kemudian apa? Kita kembali ke kurikulumnya. Kurikulumnya itu kan capaian pembelajarannya itu kan ya. Nah kita cari nih capaian pembelajaran mapel apa yang sesuai untuk perilaku kemampuan fondasi ini. Itu bisa di mapel mungkin pendidikan Pancasila atau bahasa atau agama dan sebagainya. Silakan di analisis sendiri. Bapak Ibu tahu kan kalau sekarang CP-nya berubah lagi? Semangat ya. Ya. Di sini semuanya sudah kurikulum merdeka kan? Iya. Nah, kalau sudah kita kira-kira ada di mapel ini, CP-nya ada di mapel ini. Nah, kemudian kita lanjutkan menurunkan CP itu. Kan kalau CP itu kan masih abstrak ya, masih umum.
Jadi diturunkan, dikonkretkan, dispesifikkan menjadi tujuan pembelajaran agar mudah diterapkan di kelas. Mari kita bahas selanjutnya. Kita contoh satu aja ya. Sebenarnya banyak. Nanti materi ada di link microsite yang ada di grup WhatsApp. Sudah gabung semua? Yang belum nanti gabung ya. Nanti terakhir Bapak Kasih akan menjelaskan apa saja yang ada di microsite. Mohon Bapak Ibu yang belum silakan bergabung. Ini sudah ada. Ya, yang belum silakan bergabung. Nah, baik kita lanjutkan ya. Contohnya seperti ini. Kemampuan fondasinya kematangan emosi. Kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Itu kemampuan fondasinya. Nah, cari nih perilakunya apa? Banyak sekali contoh perilaku. Ini perilakunya yang dapat teramati ya Bapak Ibu, karena kita akan mengukur. Nah, kalau mengukur berarti nanti hubungannya dengan penilaian atau asesmen. Jadi untuk kemampuan fondasi kematangan emosi ini contoh perilakunya, anak mengenali dan menghargai keberagaman teman-temannya, misalnya tidak mengejek. Anak mengenal perasaan yang sedang dialami. Anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Anak tidak tantrum saat keinginannya belum terpenuhi. Nah ini kan banyak. Tentukan salah satu saja yang sekiranya mayoritas dalam kelas itu butuh dibangun. Yang paling kurang, perilaku yang paling kurang. Berdasarkan data yang diperoleh, nah ini data apa? Data apa ini? Berdasarkan data Yang diamati. Asesmen awal. Berdasarkan data yang diperoleh, 11 dari 15 murid SD kelas 1A belum dapat mengikuti kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Jadi satu saja ya ini. Oleh karena itu, guru menentukan bahwa perilaku yang ingin dikembangkan adalah anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Jadi sudah ini ya, setelah melakukan asesmen awal, kemampuan fondasinya adalah mengelola emosi, perilakunya ini sudah ketemu. Nah, selanjutnya mempelajari capaian pembelajaran. Setelah ketemu kemampuan fondasi, perilaku yang ingin dibina, kita cari CP di mapel mana nih yang cocok. Misalkan di sini pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ada 4 elemen. Dipilih mana nih yang sekiranya cocok masuk gitu ya. Kemudian dari keempat elemen mata pelajaran pendidikan Pancasila mana yang paling sesuai? Oke, ternyata didapat setelah diteliti ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada di UUD. Ini alasannya kenapa? Karena elemen UUD ini pada fase A menekankan pada pemahaman anak terhadap aturan di lingkungan dan juga implementasinya. Ini kita bisa lihat pada kata-katanya ini ya. Peserta didik mampu mengenal aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Peserta bla 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 bla. Terakhir ini yang paling masuk ya. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Sudah ketemu. Ini kata kunci di CP-nya. Nah, ini Bapak Ibu turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Karena ingat ya, kalimat tujuan pembelajaran itu harus menggunakan kata kerja operasional. Jadi bisa diamati, bisa diukur gitu. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan asesmen. Jangan hanya misalkan anak bisa membayangkan apakah bisa diukur? Tidak. Tapi anak bisa melakukan bisa terlihat, bisa diukur? Bisa. Jadi kata kunci untuk kalimat tujuan pembelajaran harus menggunakan kata kerja operasional. Jadi apa tujuan pembelajarannya? Kita bisa membuat tujuan pembelajaran dari kalimat dalam CP seperti ini. Langsung plek, mau dicopas, copy paste boleh. Atau Bapak Ibu mau mengubah sendiri, menggunakan redaksi sendiri, asalkan sesuai, boleh. Silakan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya.
Jadi ketika mau merancang merancang pembelajaran, asesmen awal dulu, tentukan perilaku kemampuan fondasi yang akan dibangun, cari CP yang bisa sesuai, kemudian turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Oke, bisa lanjut. Wow, good. Ini kayaknya lapar juga ini. Mantep ini. Capek Ya. Nah ini sebenarnya banyak. Bisa tidak hanya ada di mapel Pancasila ya. Kalau di sini di contohnya itu ada di pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Karena tidak kontekstual dengan kita, jadi saya lewati saja. Ya. Bapak Ibu tapi nanti bisa dipelajari sendiri. Nah jadi seperti ini, itu ya. Pembelajaran itu kan harus kontekstual. Akrab dengan keseharian kita, sama dengan anak-anak gitu. Anak-anak dikasih pelajaran yang kontekstual, yang familiar dengan kehidupan mereka, jangan terlalu jauh gitu. Diajari tentang misalkan ibu kota negara lain, padahal dia tidak tahu ada di desa apa dia tinggal, ada di kecamatan apa dia tinggal, gitu kan? Jangan terlalu fokus pada buku, karena yang lebih paham kebutuhan murid kita itu kita, bukan buku. Buku hanya salah satu sumber belajar dan bisa dijadikan pilihan, tapi jangan jadikan kitab suci, karena ada guru bahkan wali murid pun seperti itu. Bu, ini pelajarannya kok tidak ada di buku. Mereka berpikir buku adalah kitab suci yang harus diselesaikan sampai khatam, padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Oke, kita lanjut. Ya, ini. Jadi kemampuan fondasi itu apa hanya bisa dibina melalui pembelajaran dalam kelas atau dalam intrakurikuler? Apakah hanya ketika pembelajaran intrakurikuler saja kemampuan fondasi ini bisa dibangun? Tidak ya. Contohnya selain intrakurikuler apa? Ada P5? Ada. Nah, P5 itu kan kurikuler yang fokusnya untuk pembangunan karakter, dimensi profil pelajar Pancasila. Bisa di situ kita kuatkan juga, ya. Di ekstrakurikuler juga bisa. Dan yang paling dekat dengan kita adalah pembiasaan. Jadi setiap hari kita biasakan. Misalkan ini tentang kematangan emosi, tentang aturan atau kesepakatan kelas. Boleh tiap hari anak-anak diingatkan atau membaca bersama tentang kesepakatan kelas. Membaca tidak harus huruf. Membaca itu bisa berupa gambar. Misalkan saya paling pusing kalau berurusan dengan BAB. Anak kelas 1 tiap angkatan mesti ada yang seperti itu dan bikin jadi langsung push di tempat. Nah, saya paling pusing itu. Jadi saya jadikan poin dalam kesepakatan. Anak yang tidak bisa membaca, saya kesepakatan kelas itu saya ada gambar, di sampingnya tulisan. Bagi anak yang tidak bisa membaca, dia bisa membaca gambar. Itu termasuk literasi juga. Yang sudah bisa baca, bisa membaca aturan tulisan yang ada di sampingnya. Itu diulang-ulang terus setiap hari tidak apa-apa. Itu salah satu pembiasaan untuk membangun kemampuan fondasi. Oke, seperti itu. Ya, jadi kemampuan fondasi tidak hanya dapat dibina melalui mata pelajaran, melainkan juga dibina melalui pembiasaan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Fitri. Monggo Ibu Fitri. Oh ya, untuk sesi ini apakah ada pertanyaan? Berarti bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Soalnya jam-jam rawan. Monggo Ibu. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Tazkia. Anak melalui asesmen awal. Tadi sudah disinggung tentang asesmen awal. Asesmen awal tadi itu apa? Kita ingat-ingat kembali. Mengukur kemampuan. Iya, mengukur kemampuan. Apa lagi tadi? Iya, menggali informasi awal ya. Asesmen awal itu menggali informasi awal yang akan kita dapatkan dari murid.
Melalui pengamatan, melalui observasi. Saya tekankan sekali lagi di transisi PAUD ya, SD yang mengenakan ini kan tadi tidak boleh ada tes kalistung di awal masuk. Maka untuk asesmennya adalah non testing. Nanti akan dijelaskan di materi 5. Oke, kita lanjut dulu ya Ibu Bapak. Ini yang akan kita bahas di materi ini yaitu merancang asesmen awal, modifikasi pembelajaran serta asesmen non testing untuk evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Masih semangat ya Ibu Bapak ya? Semangat, harus tetap semangat. Ini kita di sini saat ini posisinya bagaimana merancang pembelajaran yang menghargai hak anak. Jadi ini di sesi yang pertama ini kita akan membuat asesmen awal untuk mengenali kemampuan fondasi peserta didik di pembelajaran awal. Saya ada satu. Ibu Bapak tolong nanti disimak ya. Saya akan membacakan sebuah kasus satu ini. Nanti didiskusikan. Nanti saya berikan kesempatan Ibu Bapak ya. Oke, saya bacakan perlahan bagi yang di belakang kalau masih kurang jelas. Bu Upi ditugaskan menjadi guru kelas 1 tahun ini. Ia mencermati alur tujuan pembelajaran untuk kelasnya yang telah tertuang dalam dokumen rancangan pembelajaran di tingkat satuannya. Bu Budi masih ragu apakah tujuan pembelajaran tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak-anak baru di kelasnya nanti. Apa yang harus dilakukan Bu Budi agar tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya nanti. Diskusinya tidak 7 menit ya Ibu Bapak. Langsung saja Ibu Bapak yang ingin berpendapat. Kira-kira menurut Anda apa yang perlu dilakukan Bu Budi? Oke. Ya, silakan Bapak Ibu bisa menunjukkan tangan. Kalau bisa jangan pemain lama, pemain baru. Ini Bu Udi masih ragu apakah tujuan pembelajaran tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak-anak baru. Jadi dari apa yang sudah direncanakan di ATP-nya itu Bu Udi masih ragu. Kira-kira ini sesuai nggak dengan kebutuhan murid-murid saya di kelas awal? Iya. Ya, di belakang. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi yang harus dilakukan oleh Bu Udi yaitu melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Sehingga dengan melakukan asesmen awal untuk peserta didik, maka Bu Udi dapat mengetahui kemampuan awal peserta didiknya dan bisa menyesuaikan ATP yang akan dicapai oleh Bu Udi selama 1 semester. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Menambahi Bu. Terima kasih, luar biasa ya beliau bisa sangat gamblang. Oke, terima kasih Bu Anang. Sekarang gantian saya yang tanya Bu Ana ya. Bu Ana yang jawab, biasanya Bu Ana yang tanya saya gitu ya. Oke, Bu, ada yang mau ditambahkan Ya, silakan. menambahi cuma Bu Udi bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Itu cuma Bu. Oke, luar biasa sekali, beri tepuk tangan untuk ibu guru bapak hebat yang ada di sini. Oke, tadi dikatakan bahwa Bu Udi harus melakukan asesmen awal. Asesmen diagnostik sekarang istilahnya asesmen awal ya Ibu. Oke, luar biasa, jawabannya keren sekali. Memang kita harus melakukan sebuah asesmen awal melalui. Oke, tadi dengan rekan sejawat ya Bu ditambah. Iya, Oke, iya, betul. bagus sekali itu kolaborasi. Nah, ini kita break dulu. Sampai di Bu Udi. Oke, Bu Udi, apa yang harus dilakukan Bu Udi? Tadi sudah dijawab oleh Bu Ana dan juga ditambahkan oleh Ibu ya, bahwa Bu Udi harus melakukan asesmen awal. Oke, memang Bu
karakteristik dan kebutuhan belajar muridnya. Jadi kalau mau ditambah lagi, kalau mau diperlengkap lagi di sini, ini untuk ini ya. Kita memahami jika penting untuk mengetahui melakukan asesmen awal. Tadi asesmen awal itu adalah penggalian informasi tentang capaian peserta didik yang dilakukan untuk merancang kegiatan pembelajaran. Ini sudah sangat tepat tadi jawabannya, melakukan asesmen awal untuk menentukan kebutuhan belajar murid dan juga gaya belajarnya. Sekalian ini kalau kita langsung nanti menerapkan ke gaya belajar murid, nanti ada yang murid itu auditori, kinestesi, dan visual. Itu nanti berkembang lagi ya untuk kita menjalankan pembelajaran dengan diferensiasi. Tapi kita cukup di sini dulu ya Bapak ya. Kita lanjutkan kasus yang kedua. Hampir semua siswa masuk tahun ini di kelas Budi sudah pernah PAUD. Sudah pernah PAUD ya Ibu Bapak? Nah, apakah Bu Budi tetap perlu melakukan asesmen awal atau langsung melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun di satuannya untuk satu semester? Silakan Ibu Bapak. Bu Kiki, ditodong lagi Bu Kiki. Oke, ditodong. Siapa yang mau menjawab? Ibu ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmaniyah dari SDN Pekanbaru 1, Kecamatan Pasar. Menurut saya tetap harus ada asesmen awal, karena untuk mengetahui pastinya calon siswa kita seperti apa, memang kita harus melakukan asesmen sendiri, seperti itu. Kemudian asesmen awal itu setelah mereka belajar di PAUD, perbedaan kemampuan itu pasti ada, seperti itu. Jadi butuh memang langkah apa yang harus kita tegakkan untuk mengatasi setiap perbedaan dari siswa kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Ibu yang dari Pasasangan ya Bu. Oke, ada lagi Ada lagi? yang ingin ditambahkan? Oke. Cukup? Ada lagi? Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini asesmen awal memang perlu dilakukan. Memang kita harus tetap melakukan asesmen awal walaupun murid kita sudah mengikuti PAUD. Ya, kenapa? Karena laju perkembangan anak berbeda-beda. Jadi laju perkembangan anak itu tidak sama. Ada yang sangat besar, ada yang juga masih perlu kita bantu. Ada beberapa faktor di belakangnya. Kenapa? Karena kadang ada perbedaan gizi saat bertumbuhnya, interaksi di rumahnya, kesempatan berkembangnya pun juga tidak sama. Jadi tetap kita harus melakukan asesmen awal walaupun anak-anak yang masuk itu sudah mengikuti PAUD. Apalagi yang belum mengikuti PAUD. Ibu Bapak ada muridnya yang tidak mengikuti PAUD? Ada. Nah, sekali lagi saya tekankan, dimanapun titik anak berangkat, kita tetap harus memberikan haknya untuk kita bangun ke-6 fondasi dasar mereka. Seperti itu. Kesimpulannya, ini dia. Bagaimanapun hasil kondisi awal peserta didik, Ibu Bapak tetap perlu melakukan asesmen awal. Asesmen awal ya tetap dilakukan untuk mendapatkan gambaran bentuk kemampuan fondasi pada murid-murid di kelas Ibu Bapak. Setelah mendapatkan informasi utuh dan holistik dari asesmen awal, Ibu Bapak dapat menggunakannya untuk merancang tujuan pembelajaran dan menyesuaikannya dengan strategi pembelajarannya. Oke, kita mulai masuk nih Pak, Bapak Ibu, ke bagaimana asesmen awal itu dilakukan. Bagaimana melakukannya? Kegiatan-kegiatan itu harus berprinsip berpusat pada murid, jelas. Kita harus melakukan berpusat pada murid. Artinya asesmen tidak menggunakan kegiatan yang bersifat testing. Yang saya katakan tidak ada testing ya, tapi kita melalui observasi juga. Oke, ini misalnya kita tidak membuat anak itu grogi, dipanggil satu-satu, kemudian ditanya, anak-anak kan jadinya takut.
Kita tidak menggunakan itu, tapi kita melakukannya dengan pengamatan, dengan observasi. Kalau jelas dipanggil satu-satu kan mikirnya ini kok saya di tes lisan seperti itu ya. Jadi tidak seperti itu. Kemudian bersifat sederhana dan realistik, tidak menjadi tambahan pekerjaan bagi kita. Jadi kerjaan lagi, tambahan lagi, aduh susah ya. Kita sudah pikirnya macam-macam tujuan, tapi tidak ya Ibu Bapak, kita relax, kita buat sesederhana dan realistik, membuat pertanyaan sederhana yang di situ bersifat global dan bisa dilakukan di depan kelas untuk seluruh siswa. Jadi kita melakukan pengamatan aja, oh ini sudah bisa, oke. Selanjutnya adalah bagaimana melakukan asesmen awal itu harus bermakna. Artinya hasil informasinya itu diperoleh untuk asesmen ini tidak sekedar menjadi kelengkapan administrasi saja, tapi juga digunakan guru untuk membantu merencanakan pembelajaran. Itu ya Ibu Bapak. Kita langsung ke slide berikutnya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita menentukan aspek kemampuan fondasi yang ingin dipantau. Jadi tadi ada 6, kita tentukan dulu aspek yang mana yang akan kita pilih. Langkah berikutnya, rancang kegiatan yang dapat digunakan untuk mengamati perilaku tersebut. Kegiatannya apa yang mau dirancang? Lalu, identifikasi mata pelajaran yang digunakan. Boleh lebih dari satu. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan itu boleh lebih dari satu. Langkah yang keempat, dokumentasikan informasi tersebut di lembar observasi. Lembar observasinya nanti akan saya tunjukkan ya Ibu Bapak. Lembar observasinya. Kemudian yang langkah kelima yaitu identifikasi pertimbangan yang perlu masuk ke dalam rancangan kegiatan pembelajaran ke depan. Oke, langkah ini ya untuk melakukan asesmennya. Kita lakukan ya di kemampuan fondasi. Kita lanjut. Nah, ini contoh lembar observasinya. Kita mau buat tabel di sini aspek kemampuan fase fondasi yang akan diamati. Kemudian butir contoh perilaku kemampuan fase fondasi yang perlu diamati. Rancangan kegiatannya, catatan hasil dari asesmen. Kemudian rancangan kegiatan pembelajaran yang perlu dipertimbangkan. Untuk yang ini kita pilih, kita tuliskan di sini. Ini lembar observasinya, ini ditulis di sini aspek yang ingin kita amati. Misalnya mengenal agama dan simbol apa dan nilai gitu ya, atau mungkin ya nilai demokrasi atau mungkin sosial bahasa boleh. Butir contoh perilaku kemampuan yang ingin diamati. Ibu ingin Bapak dituliskan di sini seperti apa? Bapak merancangkan kegiatannya misalnya berdoa bersama, seperti itu. Catatannya, ini Ibu Bapak tuliskan setelah pengamatan Ibu Bapak. Misalnya tadi dijelaskan pada materi 3 oleh Bu Diki itu dari hasil pengamatannya dari data ini. Nah, dari 11 siswa dari 15 siswa itu dituliskan di sini. Misalnya di sini Ibu Bapak jumlah peserta didiknya 28. Mata pelajaran yang ingin diamati tadi adalah misalnya pendidikan Pancasila atau ganti matematika. Itu selain Ibu Bapak dulu kita sesuaikan dengan aspek fondasi yang akan diamati. Kemudian ditulis di sini. Rancangan kegiatan pembelajaran yang perlu dipertimbangkan apa? Untuk selengkapnya, contohnya itu seperti ini, Ibu Bapak. Nah ini di mata pelajaran PJUK Bahasa Indonesia. Durasinya 1 hari. Jumlah anaknya 28. Ini aspek yang ingin dikembangkan, yang di sini aspek fondasinya yaitu keterampilan motorik. Contoh perilakunya, anak memiliki koordinasi gerak tubuh yang seimbang saat berkegiatan, berjalan, berlari, melompat, menendang dan seterusnya. Maka di sini rancangan kegiatan yang bisa Ibu Bapak lakukan. Ini contoh ya Ibu Bapak. Ibu Bapak mungkin lebih memiliki kreativitas sendiri bagaimana untuk membuat variasi modifikasi dari sebuah kegiatan. Permainan Ibu berkata, ketika guru mengatakan, jadi begini, Ibu berkata, berdiri dengan satu kaki. Nah, sesuatu kan mengikuti instruksi. Nah, seperti itu, mengikuti instruksi tersebut. Kemudian catatan hasil
hasilnya dari ke-28 anak di kelas mampu mengikuti permainan dan telah memiliki koordinasi gerak tubuh yang seimbang seperti ini. Ada beberapa anak yang kesulitan menyimak dan terus gagal dan mengikuti instruksi walau sudah disampaikan 3 kali berturut-turut. Kadang yang memang kurang fokus yaitu bapak anak-anak, tapi kebanyakan biasanya anak-anak itu bisa melakukannya kalau di kelas saya. Tapi ada juga yang memang agak lama. Kemudian ini cara mengisikannya di sini lebih banyak permainan yang menguatkan kemampuan menyimak anak. Ini jelas tidak hanya di Mapel PJOK tapi juga di Mapel Bahasa Indonesia karena ada menyimaknya. Jadi kita integrasi. Selanjutnya saya lanjutkan dulu nanti langsung. Oh, kita cukupkan. Ibu minta tolong yang MPLS. Nah, kegiatan kita memasukkan ke-6 fondasi itu bagaimana di awal, asesmen awal jelas kita dilakukan pada saat masa transisi. Nah, masa transisi itu kan di awal. Di awal itu kita masih melakukan masa MPLS. Nah, tadi sudah jelas ya, sudah dijelaskan beberapa menit oleh pemateri 1 oleh Pak Slamet tentang MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di masa ini adalah kita pertama ketemu dengan mereka. Dari Ibu Bapak, apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan masa pra MPLS? Ya, silakan. Bapak Ibu yang mau menjawab. Apakah sebelum MPLS tahun lalu misalkan sebelum MPLS apakah sudah melakukan pra MPLS? Ya, silakan. Iya, silakan Bu. Dari Kasosongan ya Bu. Ini mungkin ya Bu ya. Pra MPLS itu pengenalan dan MPLS itu pengenalan. Kalau menurut saya perannya itu ketika siswa mendaftar ke sekolah dengan mengajak mereka berbincang, kemudian sedikit menjelaskan tentang sekolah, itu adalah peran. Terima kasih. Oke, Terima kasih Ibu. lagi? Iya. Apakah ada yang sudah melakukan pra MPLS? Saya tabung aja ya Bu. Ya boleh, boleh boleh. Saya sudah penincelan Bu. Bapak Idris, monggo Bapak Idris. Apakah sebelumnya sekolahnya melakukan pra MPLS sebelum masuk MPLS? Baik, terima kasih Ibu Tasya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Idris yang berasal dari SPN Sepekan 1 Kecamatan Sepekan, insyaallah Kecamatan Ujung paling Timur di Kabupaten Sepekan. Sepekan Bapak. Nah, begitu pra MPLS menurut hemat kami itu bisa juga kita alami ketika betul kata Ibu tadi ketika mendaftar dengan cara istilahnya komunikasi sama anak yang bersangkutan, namanya siapa, terus anggota keluarganya, bahkan sampai dulu kamu datang ke sini sama siapa saja, ibu berapa orang, lalu untuk bisa mengetahui misalnya anak itu sudah sampai di mana pengetahuannya, bisa misalkan di meja guru ataupun di meja pendaftar itu ada bacaan atau buku. Nah, coba ini apa ini? Coba bisa baca ya. Coba lah. Mungkin untuk mengetahui juga seperti itu atau gambar. Ini gambar apa seperti itu. Yang dilakukan di sekolah kami seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri karena Bapak Ibu tadi ada pantun saya ini dari tadi juga belajar merancang pantun Bapak Ibu ya. Ya, walaupun sedikit belajar merancang pantun. Dari Bekasi pergi dadakan praktek. Ya, ini dari Sepekan jauh-jauh naik perahu ya. Nah, gitu. Karena Bapak Ibu narasumber juga tadi ada pantun, saya juga mencoba belajar barangkali beberapa pantun. Lalu Bapak Ibu dari Bekasi pergi dadakan praktek bisnis ke Kota Minang. Terima kasih pada Dinas Pendidikan Bimtek PAUD LSD yang emang kami dambakan. Ke Bekasi lanjut ke Jember. Menong antimu bekal berangkat
akan kita satukan. Jauh. Terima kasih buat semua narasumber. Semoga menjadi ilmu yang bisa kami terapkan. Sekian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya lebih bakal jadi narasumber deh Bu. Saya jadi insecure kembali. Balas ya Bu. Baik. Terima kasih. Bapak siapa tadi? Bapak Idris dari Sapakan, jauh-jauh ya Pak. Berapa jam perjalanan? 17 jam di laut. Perjalanan laut. Benar-benar dari Sapakan hari ini berangkatnya Pak? Berangkat kemarin katanya Pak. Luar biasa. Oke. Pra MPLS. Ada yang sudah melakukan, ada yang katanya menyebutkan tadi mereka menyebutnya bahwa pada saat mendaftar melakukan sebuah wawancara itu sudah dianggap pra MPLS. Pra MPLS pada praktiknya itu adalah mensosialisasikan program sekolah. Kalau di sekolah saya kita mengadakan pertemuan wali murid. Memang sebelum MPLS kita mengadakan pertemuan wali murid. Di situ kita mengundang, kemudian mensosialisasikan program sekolah. Jadi nanti kita meminta wali murid juga untuk berkolaborasi, mendukung tumbuh kembang anak dan juga pada masa MPLS dan seterusnya sampai anak tersebut bisa siap sekolah. Seperti itu. Jadi kalau tadi sulit dilakukan, saya sulit Bu untuk mengumpulkan wali murid untuk masa pra-PLS. Pada saat mendaftar kita sampaikan program sekolah. Tapi Bapak Idris mohon maaf kalau nanti ada gambar ini gambar apa, kita nanti khawatirnya di situ malah ada tesnya Pak. Khawatir ngantuk di situ ya Pak ya. Jadi khawatir miskonsepsi kita hindari di situ ya Bapak ya. Nah ini pra MPLS itu biasanya saya dilakukan sebelum MPLS. Bisa diharikan masuk hari Senin nih nanti tanggal 15, bisa kita taruh di hari Jumat atau hari Sabtu seperti itu. Jadi kita sampaikan program-program sekolah, appointment dengan wali murid, kita mengadakan sebuah kesepakatan. Bagaimana nanti kita juga mendukung wali murid bisa mendukung program-program sekolah seperti itu. Nah di masa MPLS sering Ibu Bapak mungkin sudah berkali-kali melakukan MPLS bertahun-tahun ya, mengajar di kelas 1 dari sekolah diadakan hal yang seperti ini. Di hari pertama mungkin ada upacara pembukaan yang begitu meriah. Nah itu masih belum dimasukkan ke fondasi dasar. Di hari pertama mungkin ini contoh ya, ini di sekolah saya. Yang hari pertama itu untuk pengenalan potensi diri siswa baru. Anak saling mengenal guru dan teman sebayanya. Ini tujuan aktivitasnya, ini kegiatan wajibnya dan ini tahapan aktivitasnya. Contohnya siswa diajak bermain permainan warna favorit. Bagi yang memiliki warna sama saling berkenalan kemudian saling mengingat nama, alamat rumah dan warna kesukaannya. Tadi ada yang mengatakan permainan tembak nama. Ya tadi ya saya ingat tadi seperti itu. Boleh, Ibu Bapak boleh memodifikasi, kemudian boleh juga melakukan hal lainnya yang lebih mengasah kreativitas ya anak ya untuk bagaimana bisa mengenal potensi diri. Selanjutnya di hari kedua, ini sekedar contoh ya Ibu, ini sharing juga praktik baik. Di hari kedua ini lebih ke memperkenalkan fasilitas sekolah. Ya, fasilitas sekolah kepada anak-anak. Melakukan MPLS pada mengenalkan fasilitas sekolah ini tidak hanya boleh kita juga meminta bantuan kakak kelasnya, boleh. Jadi kita mungkin kegiatannya yang sering dilakukan adalah mengajak anak didik untuk bermain kereta, ya kereta berular, kemudian mengelilingi sekolah untuk mengenal fasilitas sekolah. Seperti itu dan menjelaskan fungsinya. Oh ini loh namanya UKS. UKS ini untuk yang mengalami sakit, misalnya keluar darah saat bermain, jatuh, gitu, atau lagi pusing, sakit perut. Penanganan pertamanya istirahat di UKS dan seterusnya. Ini loh di sini letak musola seperti itu. Boleh juga dengan mengingat. Kalau saya kemarin itu juga memberikan warna.
Jadi saya mengambil kertas origami, kita tempelkan di pintu musola. Yang warna beda kita tempelkan lagi di UKS. Jadi diingat-ingat tadi di pintu yang memiliki warna kertas origami merah itu namanya apa? Seperti itu. UKS tadi warna kertas origaminya apa? Itu bisa memodifikasi demikian kalau tidak ingin berkeliling kelas-kelas. Boleh. Setelah berkeliling ya. Selanjutnya saya lanjutkan langsung ke hari keempat. Nah, di hari keempat ini ini sudah mulai kita masukkan aspek kemampuan fondasi. Kalau tadi di awal pemateri 1 sudah menyinggung tentang MPLS dan ada siapa tadi yang dari Bangkal 2 sudah berbagi. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan tentang aspek kemampuan fase fondasinya yang ingin dibangun. Jadi ini seperti ini ya Ibu Bapak di hari keempat. Aspek kemampuan fondasi yang ingin dibangun, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini masuk ke mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Ini contoh perilakunya. Anak bisa mengucap dan menjawab salam. Guru menyapa dengan salam dan membimbing siswa berdoa pagi bersama. Ini ya, ini contoh perilakunya. Anak juga mampu berdoa pagi sebelum melakukan aktivitas. Yang saya beli warna merah ini tadi, yang sama ya dengan yang tadi di modul 4 itu, sebagian besar murid sudah menguasai aspek mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini diisikan pada saat setelah pengamatan. Pada rancangan kegiatannya pembelajarannya perlu mempertimbangkan lebih banyak menyapa dengan salam dan membimbing berdoa bersama. Seperti itu. Ini durasinya 1 hari ya Ibu. Jadi ini ada lebih dari 1 kemampuan fondasi yang ingin diamati, yang ingin dibangun. Jadi durasinya 1 hari. Ini ada 2 kemampuan fondasi yang saya tuliskan di sini. Keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Contoh perilakunya, anak mampu mengucapkan 4 kata ajaib. Terima kasih, tolong, maaf, dan permisi. Ini harus kita mulai permisi. 4 ya, ini masih 3. Oke. Rancangan kegiatannya, guru membacakan cerita bergambar yang tersirat makna penggunaan 4 kata ajaib. Guru membacakan cerita bergambar di sini pada kegiatannya. Saya rasa Ibu Bapak memiliki kreativitas yang lebih tinggi, boleh melakukan kegiatan yang lebih bermacam-macam lagi. Pada hari keempat hingga berakhir menjadi 2 minggu awal. Ada yang sampai 12 hari ya. Kalau tadi saya mendengarkan MPLS kita hanya melakukannya hanya sampai 3 hari. Nah, tadi sudah dijawab ya oleh Bu Tasky di awal tadi. Nah, sekarang kita juga bisa melakukan penayangan video untuk bagaimana sosialisasi sekolah sehat, sekolah anti kekerasan, sekolah anti kekerasan seksual, anti perundungan. Kita bisa membuat posternya. Nah, itu bisa diselipkan, dimasukkan di sini pada kegiatan MPLS. Nah, di kegiatan MPLS kita bisa melakukan seperti nobar ya, nonton bersama, yang di situ menjelaskan yang SD nomor 3. Ini panduan MPLS ya. Oke. Sebelumnya Ibu Bapak di kelas 1 mungkin akan lebih bisa. Nah, ini sudah muncul. Terima kasih Bu. Masa pengenalan lingkungan sekolah yang menyenangkan melalui aktivitas kreatif pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kita bisa melakukannya dengan ice breaking. Kalau di saya tadi itu yel-yel. Di hari kedua yang sudah sempat baca slideshow saya tadi itu melakukan yel-yel. Ya. Ice breaking di sini oke. Berikutnya
bisa Ibu Bapak gunakan untuk di MPLS. Langsung nanti kita berikan linknya saja. Kalau semuanya ice breaking lagi, lagi tambah lama. Kemudian membuka dengan menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. Sudah pernah dengar ya? Bangga lama tahu dan seterusnya. Lanjut. Aktivitasnya ini ya, selalu berdasarkan Ristek, oke. Nah, di sini kita bisa menayangkan ini ya Ibu Bapak. Aktivitas mengenalkan bentuk-bentuk kekerasan untuk cegah kekerasan di sekolah, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan atau bullying ya. Kemudian kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, kebijakan dan yang mengandung kekerasan. Ini ada beberapa videonya nanti dipandu. Kalau saya sedikit bukan sedikit tapi mengimplementasikan, mempraktikkan anti bully dengan lagu. Nah, sering ya seperti itu. Di sini teman, di sini teman ya, oke, seperti itu. Jadi anak-anak kelas 1 mungkin dengan istilah perhubungan, dengan istilah bully itu masih belum memahami, masih belum mengerti. Nah, di situ kita kenalkan, kita memberikan pemahaman melalui lagu. Jadi mereka sudah sedikit banyak memahami, oh ternyata ini nggak boleh. Melakukan permainan boleh dan tidak boleh. Nanti ada di sini. Di bawah. Nah, ini. Melakukan permainan boleh dan tidak boleh. Stop dan seterusnya. Ini nonton bareng konten PPKSB. Ya, oke. Kemudian roda catatan ini tadi yang emosi. Kita membangun bagaimana anak itu bisa nggak teramati kematangan emosinya. Ini roda perasaan. Tujuannya untuk melatih kepekaan kesertaan dalam menyadari emosi yang dirasakan sehari-hari. Ini mungkin juga Ibu Bapak bisa membuatnya sendiri, lebih kreatif lagi. Ini beberapa contoh poster, ya, beberapa contoh poster untuk pencegahan perundungan, pencegahan kekerasan dan seterusnya. Ini nanti evaluasinya. Nah, Ibu Bapak, mohon Bapak yang di belakang siapa ya? Untuk merancang, mohon maaf ini ya, untuk merancang bagaimana MPLS. Ibu Bapak sudah merancang kegiatan MPLS di sekolah untuk tahun ajaran 2024-2025. Sudah. Nah, sudah Ibu Bapak. On proses. Bagus. Kalau ada yang belum. Kalaupun yang sudah, apakah sudah diintegrasikan dimasukkan ke 6 fondasi dasar? Oke. Mari kita belajar. Baru tahu sekarang. Iya. Oke. Baru tahun ini akan melakukan MPLS selama 2 minggu. Ya, oke, kita belajar bersama ya Ibu Bapak, mohon maaf bukan untuk menggurui. Ini tadi contoh dari saya, ada di saya 10 hari tadi. Jadi hari pertama, kedua dan ketiga itu tidak saya masukkan kemampuan 6 dasar fondasi karena kita masih awal, tidak langsung ya Ibu Bapak. Baru di hari keempat kita masukkan. Bagaimana Bu? Ini kalau misalnya ada sebuah pertanyaan, apakah cukup hanya di MPLS saja kita membangun ke-6 fondasi dasar itu? Tidak. Bagus. Sehari-hari. Pemahaman Ibu Bapak sudah luar biasa. Terus kita lakukan sampai di akhir fase A, sampai di akhir kelas 2. Seperti ini. Mungkin bisa Bapak saya dibantu untuk ini kegiatan ini. Oh, kalau begitu PR saja ya Ibu Bapak ya, biar cepat gitu ya. Kita beralih ke materi berikutnya Ibu. Ya, dikerjakan di sekolah masing-masing ya. Iya. Betul sekali. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu sudah mulai bisa untuk memasukkan ke 6 fondasi dasar pada kegiatan MPLS yang akan dilakukan selama 2 minggu. Baik, saya cukupkan dulu pemaparan saya di materi keempat bagaimana
nggak minta filmnya yang itu. Jadi ini ya saya Bu. bahwa tugas sebenarnya ada tugas di sini, namun karena waktunya kita ini ya nututi ya. Itu beda. Boleh, Bu. Jangan jadikan itu Boleh, Bu. nanti Maksudnya sebagai yang Bu, mendingan mau diperbaiki gitu. khusus untuk masalah itu 2 minggu. 2 minggu itu nggak full ya, nggak 14 hari. Istilahnya 2 minggu, namun mungkin hanya 12 hari kan kepotong libur 2 hari. Mungkin hari Senin itu mungkin pra-MPLS dulu. Pra-MPLS apa? Kita menjalin hubungan dengan wali murid baru kan. Kita kan akan kenalan, kemudian mengenalkan program-program sekolah, kegiatan pembelajaran anak gambarannya seperti apa, membuat grup WA. Intinya di situ kita dengan wali murid dulu, seperti itu. Besok MPLS apa saja yang perlu dipersiapkan dan Ada guru yang hebat di kelas Intan membagi, ganteng cantik semua, pintar cerdas selalu. Mereka tulus mengajar, menyebar ilmu terang. Setiap hari penuh senyum, semangat terus membara. Guru penggerak luar biasa, mencerdaskan generasi. Dengan hati penuh cinta, menginspirasi selamanya. Kelas penuh cerita, banyak pelajaran baru. Bersama kita belajar menuju masa depan cerah. Guru penggerak luar biasa, mencerdaskan generasi. Dengan hati penuh cinta, menginspirasi selamanya. Dua langkah terarah, membangun cita-cita, jadi tumpuan harapan anak bangsa yang jaya.